Tama melihat waktu, sudah pukul 12 malam waktu setempat, jadi dia berbicara, kapal ini akan berlayar kembali ke Indonesia pada jam 2 pagi. Jika Anda menginginkan kapal ini, sebaiknya Anda pergi dan menghentikannya sekarang. Apa? Ketika Andre mendengar kata-kata Tama, dia langsung berdiri dan bertanya, apakah kamu yakin akan kembali ke Indonesia di pagi hari? Tama berbicara, saya datang untuk membeli kapal ini dan membawanya kembali ke Indonesia, tidak dapat membiarkannya diparkir di dermaga Vancouver kan? Dia berkata dengan santai, apakah Anda ingin saya menelepon dan memberitahu kapten untuk tidak berlayar untuk saat ini? Bagaimana dia bisa berani membiarkan Tama menelepon? Jika Tama menelepon, biarkan pihak lain membawa polisi, pelat pembunuhnya tidak akan baik untuk ditangani. Bagaimanapun, Tama adalah orang asing, dan bukan penumpang gelap atau imigran ilegal. Dia mengadu begitu banyak uang, sungguh jika pergi ke sisi polisi, itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Selain itu, Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri selalu mementingkan keselamatan dan hak warga negaranya di luar. Hal besar seperti itu, jika kedutaan tahu, itu pasti akan menekan polisi Vancouver, dan kemudian uang mereka mengadu Tama akan lebih sulit untuk mengantongi perdamaian. Oleh karena itu, yang terpenting sekarang adalah memanfaatkan hal ini agar tidak lepas dari kendali mereka. Pertama, paksa Tama untuk menandatangani semua perjanjian transfer dengan jelas. Selama mereka mendapatkan dokumen hak milik yang wajar dan sah, maka masalah kepolisian ini juga sangat sulit untuk diurai. Karena itu, urutan pertama bisnis sekarang adalah menjaga kapal terlebih dahulu. Kemudian paksa Tama untuk menandatangani semua dokumen. Dengan cara ini, bahkan jika polisi menyelidiki nanti, mereka dapat mengambil dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Tama sendiri, untuk memberitahu mereka bahwa ini adalah masalah utang normal antara keduanya, wajar dan sah, tidak ada yang berhak ikut campur. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan Tama berhubungan dengan dunia luar. Melihat bahwa Tama akan mengambil ponselnya, dia bergegas lebih dulu dan mengambil ponselnya, berkata dengan suara dingin, Pak Renza, kamu tidak dapat menghubungi siapapun sampai masalah ini diselesaikan. Tama dengan dingin bertanya, karena aku kalah darimu hari ini, aku bersedia bertaruh dan menyerah, tapi kalian bahkan tidak mengizinkanku menelepon. Itu terlalu berlebihan kan? Andre tiba-tiba menunjukkan wajahnya yang galak dan berkata dengan gigi terkatup, uang yang kamu pinjam padaku belum lunas, dan kamu masih ingin menelepon keluar? Aku memberitahumu, Renza, mulai sekarang. Kamu harus melakukan segalanya atas perintahku, berani bermain-main denganku, hati-hati aku akan menyia-nyiakanmu. Setelah itu, dia melihat ke arah Levon dan memerintahkan, beritahu semua orang di kasino untuk bersiap-siap dan segera berangkat ke dermaga bersamaku. Tidak peduli apa, kita harus menjaga kapal ini di tempatnya sekarang. Levon segera berkata, ya, bos. Aku akan mengumpulkan saudara-saudara. Andre buru-buru memanggilnya lagi dan bertanya, ada berapa pria di halaman? Levon memikirkannya dan berkata, 20-30. Tidak cukup, Andre berkata tanpa ragu, panggil beberapa orang lagi, dimanapun mereka berada, dan suruh mereka bergegas ke dermaga sekarang juga. Levon bertanya, bos, berapa banyak orang yang kamu inginkan? Andre takut akan kesalahan dalam hal ini, mengatakan, lebih dari 10.000 ton kapal kargo, setidaknya selusin atau 20 anggota awak di kapal. Jika kita memiliki lebih sedikit orang, takut peluang kemenangan tidak cukup. Selain mengawasi pekerja dermaga, jadi setidaknya 200 atau 300 orang harus dipanggil. Semakin banyak semakin baik, Levon berkata, bos, kami memiliki beberapa saudara di dermaga. Hari ini adalah hari untuk mengirim barang. Saudara-saudara dermaga sedang mengawasi barang-barang, ada yang sedang dalam perjalanan untuk mengambil muatan baru, dan ketika mereka bertemu di dermaga, setidaknya akan ada 30 atau 40 orang lagi. Andre mengangguk dan memerintahkan, kalau begitu panggil lebih banyak orang.
semakin banyak semakin baik. Dalam hal ini malam ini kita tidak bisa tanggung-tanggung. Levon memahami niat bos dan segera berkata, kalau begitu aku akan memerintahkan saudara-saudara yang lain untuk bergegas. Andre memandang Tama dan berkata dengan dingin, Tuan Renza, aku akan membiarkanmu pergi sekarang setelah aku mengambil alih kapal. Tapi jika kamu berani bermain-main denganku, maka jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Tama juga tampaknya telah menyerah, kembali duduk di kursinya dan berkata dengan acuh tak acuh, Oke, bukankah kalian hanya ingin uang? Saya bekerja sama dengan Anda dalam hal ini. Andre mengangguk puas, lebih baik jika kamu bisa bekerja sama. Tepat ketika Levon mengumpulkan orang-orang kasinonya dan pada saat yang sama menyuruh orang-orang lain untuk pergi ke dermaga sesegera mungkin. 4 mobil sudah melaju ke pintu rumah Bibi Ratih. Di 4 mobil ini, ada total lebih dari 10 pria bertopeng, yang semuanya adalah anggota kelompok Italia. Selain mereka, di bagasi, ada 2 wanita muda yang sudah tidak sadarkan diri, tersumbat dan berkerudung. Mereka juga menjadi target grup Italia kali ini, dan Fanny adalah yang terakhir malam ini. Rencananya, begitu mereka mendapatkan Fanny, mereka akan langsung mengendarai mobil ke dermaga. Dan setelah bertemu dengan yang lain di dermaga, mereka akan mengirim semua wanita yang diculik kali ini ke kapal dan berlayar langsung ke laut lepas. Pada saat ini, jendela sisi penumpang mobil diturunkan. Dan seorang pria bertopeng dengan senter ungu khusus bersinar di depan rumah Bibi Ratih. Dan benar saja, di pilar dekat pintu, dia melihat tanda khusus kelompoknya. Jadi dia menutup jendela dan berkata di interkom, Sam, kamu berkendara ke pintu belakang, kita akan masuk pada saat yang sama, dan membuatnya cepat. Sebuah suara datang dari interkom, Oke, saya mengerti. Kemudian, 2 mobil di belakang tiba-tiba berbalik dan memutar ke belakang rumah Bibi Ratih. Sebelum orang itu lagi di interkom memerintahkan, saudara-saudara, kali ini kita masuk total 12 orang. Sam, kalian 6 orang yang bertanggung jawab atas lantai pertama, kami 6 orang yang bertanggung jawab atas lantai 2. Suara Sam terdengar dari interkom lagi, Oke, serahkan lantai pertama padaku. Pemimpin laki-laki melanjutkan, setelah kita masuk ke dalam villa, Sam, Anda harus mengirim 2 orang untuk menjaga pintu depan, 2 orang untuk menjaga pintu belakang, 2 orang sisanya untuk memeriksa semua kamar di lantai 1. Kalau ada orang, langsung beri obat bius dengan pistol penenang. 6 orang yang tersisa bertanggung jawab untuk lantai 2, 2 orang menjaga tangga, 3 orang lainnya akan ikut denganku dari 2 arah untuk merasakan melalui semua kamar di lantai 2. Pertama-tama turunkan semua orang, lalu temukan orang yang menjadi target kita dan bawa mereka pergi. Kita harus cepat dan mencoba menyelesaikannya dalam waktu 90 detik. Segera setelah itu, 4 mobil di pintu depan dan belakang, total 12 pria bertopeng. Beberapa dari mereka memegang senjata api, beberapa memegang tongkat dan alat anestesi, diam-diam mendekati villa keluarga Bibi Ratih. Pada titik ini di villa, sebagian besar kamar tidak memiliki lampu. Hanya di kamar tidur di lantai 2, ada lampu kuning redup. Lebih dari 10 orang pada saat yang sama dengan alat kunci untuk membuka pintu depan dan belakang, diikuti oleh ikan yang masuk. Pembagian kerja mereka sangat jelas, dan masing-masing dari mereka juga sangat mematuhi peran mereka. 6 orang menguasai lantai 1, 6 orang lainnya tidak berhenti, langsung menuju ke lantai 2. Tapi ketika mereka mengira mereka memiliki segalanya di bawah kendali, ke-6 orang di lantai pertama tiba-tiba dikendalikan seketika oleh bayangan hitam yang muncul entah dari mana. 6 orang nyaris tidak mengeluarkan suara, mereka semua tenang. Dan 6 orang yang bergegas ke lantai 2 juga tidak bisa lepas dari takdir.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.